Dan tidak ada generasi khairul ummah tanpa ilmu, kan tidak mungkin ada. Tadi sudah saya sampaikan di depan, lawang ayat pertama saja, Iqra. Iqra itu ya baca. Saya tidak tahu berapa kekuatannya para pelajar dan mahasiswa yang ada di Sultan Agung, kekuatan membacanya. Kalau ada dibuat penelitiannya atau surveinya, menarik Pak, untuk dibuatkan program. Kenapa? Tidak ada, peradaban Islam itu tidak hadir tanpa baca Pak. Gak usah berpikir yang tinggi-tinggi, wong Anda baca aja malas. Kalau Anda baca malas, sekarang bayangkan Pak dosen baru baca buku kalau ada tugas, atau baca buku kalau mau nulis di jurnal, baru baca buku kalau punya tugas nulis atau meneliti, baca kalau lagi bimbing tok. Itu bukan membaca Pak. Membaca yang sesungguhnya bukan itu. Karena kita perlu bacaan yang begitu. Silahkan baca Pak. Ada beberapa buku yang ditulis bagaimana dahulu dalam sejarah Islam kekuatan bacanya muslimin. Karenanya muslimin melahirkan buku-buku terbesar yang tidak ada yang bisa menandingi agama atau bangsa manapun, yang ditinggalkan sampai hari ini perpustakaannya, yang dibakar Pak. Perpustakaan Islam yang dibakar. Pertama yang dihanyutkan besar di Baghdad. Kalau memahami kata Baghdad di abad dinasti Bani Abbas ya, itu harus dibayangkannya bukan Baghdad hari ini, tapi Baghdad adalah kota nomor 1 peradabannya di muka bumi saat itu. Itu Baghdad. Perpustakaan besarnya habis. Kita tahu dalam sejarah dihancurkan oleh Mongol. Habis. Pembakaran buku oleh Mongol terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Baghdad. Dan makanya dulu waktu saya sekolah Pak, itu seringkali kalau kita mengkaji nama-nama buku, disebutkan nama bukunya, penulisnya siapa, ditulisi mafqud. Buku penulisnya mafqud. Buku penulisnya mafqud. Mafqud itu hilang. Tapi bukunya ada, dan itu disebut-sebut dalam literatur, tapi si bukunya nggak ada. Dan biasanya akan diduga bahwa ini termasuk yang dibakar atau dihanyutkan di sungai Tigris. Itu segitu besarnya muslimin. Tapi buku yang tersisa mampu membangkitkan Eropa seperti hari ini. Apa nggak hebat muslimin Pak? Itu semua bermula dari baca. Kalau sudah baca baru kita al-qalam. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diulang kata 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca itu sampai diulang 2 kali Pak. Pengulangan itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya pasti penguatan. Tapi di sini bukan hanya penguatan, karena ada kata setelahnya yang menunjukkan dia bukan hanya penguatan. Baru setelah 2 kali pengulangan kata Iqra, baca, baru kemudian alladzi 'allama bil qalam, baru bicara pena. Baru kita bisa nulis. Makanya kualitas tulisan kita hari ini payah, lemah, dikarenakan payah pula membaca kita. Maka ini menarik kalau kita membangun generasi khairul ummah dari sini.